Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Mutiara Setiawan. Untuk anggotanya yang lainnya ada Mas Gunur Simario, ada Mas Setiadi, ada Mas Reza, dan Mas Hafid. Di sini kita akan membahas isu terkini dari berbagai sudut. Hari ini kita akan mengangkat topik yang lagi viral dan bikin geleng-geleng kepala. Apa sih topik yang lagi viral itu? Yaitu adalah ASN tidak masuk kerja selama 10 tahun, tapi tetap digaji. Ada 6 ASN yang bolos kerja selama bertahun-tahun. Salah satunya bahkan tidak masuk kerja selama 10 tahun. 3 ASN absen tanpa keterangan resmi selama lebih dari 2 tahun. Sementara 3 nama lainnya, satu di antaranya bahkan tidak pernah masuk kerja selama 10 tahun. Mas Setiadi, Mas Setiadi bisa nggak bantu jelasin apa sebenarnya yang terjadi? Oh, oke. Baik, Mbak. Terima kasih banyak sebelumnya, Mbak Mutiara, atas waktunya. Jadi, saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya, terkait topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu ASN tidak masuk kerja selama 10 tahun, namun tetap digaji. Jadi, ada salah satu ASN, Mbak, di Sulawesi Utara yang bolos kerja selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Nah, seorang PNS ini di lingkungan Pemkab Bolangan, Mongondo Selatan. Nah, dari mulai tahun 2012, namun hal ini tuh baru ramai dibicarakan di publik setelah viral tahun ini, Pak, 2025 ya. Jadi di salah satu dinas daerah dikarenakan lemahnya pengawasan dan juga diduga ada backingan dari orang-orang pusat, terutama BKD daerah. Nah, iya ini salah satu oknum mungkin kita bisa sebut ya, Mbak. Ini tetap menerima gaji, namun tanpa tindakan nyata dari atasan ataupun BKD terkait, Mbak. Terima kasih Mas Setiadi. Nah, ini bukan soal absensi doang ya. Apa aja dampaknya menurut Mas Gunur sih, Mas Setiadi, dan Mas Reza? Mohon tanggapannya. Sebagai ASN muda, saya merasa malu sih, karena satu kasus ini semua ASN bisa dicap negatif. Citra ASN jadi rusak, padahal banyak ASN yang kerja keras dan ikhlas. Lalu untuk Mas Reza, bagaimana tanggapannya? Saya di sini berbicara tentang dampak ya Mbak ya. Ini dampaknya tentu sangat luas. Yang pertama bagi instansi. Bagi instansi sendiri kredibilitasnya bakalan hancur Mbak. Kemudian bagi negara kerugian anggaran tentu uang rakyat dibuang sia-sia. Lalu untuk masyarakat kepercayaan bakal turun. Pelayanan publik bisa mandek Nah, gitu tambahan Mbak. juga mungkin ya, Mas. Maaf ini saya motong tiba-tiba, Mas Reza. Ini juga jangan lupa ya, Mas, bahwa ini tuh melanggar dari nilai dasar ASN, Mas. Yang pertama itu integritas, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga etika, yang keempat adalah komitmen mutu dan bahkan anti korupsi. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Gunursi, Mas Setiadi, dan Mas Reza. Oke, kita jangan hanya berhenti di mengkritik saja. Yuk kita membahas solusinya gimana sih caranya untuk mengatasi yang berita-berita viral yang akhir-akhir ini. Yang pertama untuk Mas Gunursi. Jadi solusi yang pertama itu mungkin bisa digitalisasi pengawasan kinerja, yang terutama itu masalah absensi manual rawan manipulasi. Jadi harus pakai sistem yang real time dan terintegrasi. Baik, sudah cukup ya Kemudian Mas Gunursi. Ya Mas Reza, bagaimana? menambahkan ke yang kedua nih, tentunya harus melindungi pelapor. Seringkali yang tahu malah takut bicara, Kak. Harus ada sistem whistleblower yang aman. Ya, selanjutnya untuk Mas Gunursi Setiadi, maaf. Oke, saya nggak apa-apa Mbak, salah nggak apa-apa. Saya izin menambahkan mungkin ya Mbak dari teman-teman saya lainnya, dari narasumber lainnya mungkin yang dari saya ini yaitu reformasi manajemen ASN Mbak. Karena atasan yang lalai 10 tahun itu ya harus diperiksa juga Mbak. Ini bukan kesalahan individu saja, tapi sistematik. Karena kita juga nggak tahu Mbak bahwa ternyata di belakangnya ini ada yang membackup terkait dengan kelakuannya. Mungkin bukan kelakuannya, tapi salah satu oknum yang sifatnya kurang berkenan, kurang lebih seperti itu Mbak.
Oh iya, untuk tambahan dari saya mungkin perlu edukasi publik dan ASN sendiri ya. ASN itu kan amanah, seharusnya bukan privilege. Kita butuh gerakan nasional untuk pemulihan nilai-nilai itu tentunya. Jadi teman-teman, ASN bolos 10 tahun itu bukan cuma soal absen ya, tapi soal nilai yang dilanggar, uang negara yang terbuang, dan kepercayaan rakyat yang rusak. Lalu untuk tanggapannya Mas Reza, gimana untuk penutupan sesi podcast kali ini? Baik, kalau dari saya, jangan biarkan kasus seperti ini merusak kerja keras ASN lainnya, Kak. Baik, untuk selanjutnya Mas Gunursi. Baiklah, tanggapan saya untuk kasus ini mungkin semoga ini jadi momentum untuk perbaikan nyata. Selanjutnya kita harus terlibat untuk segala kasus yang ada nanti. Ya, baik. Yang terakhir untuk Mas Setiadi. Baik, masih sama dengan pendapat saya yang tadi, Mbak, bahwa perlu adanya reformasi birokrasi. Itu perlu dimulai dari keberanian mengambil tindakan dan jangan sampai menunggu viral dulu, Mbak. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya para narasumber, Mas Gunursi, Mas Reza, Mas Setiadi. Terima kasih sudah dengerin suara publik. Jangan lupa di like, subscribe, dan share podcast ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.